welcome to my channel. Nah, kali ini aku akan bahas satu hal yang penting banget untuk para moms yang baru melahirkan dan memberikan ASI pada buah hatinya, yaitu tentang ASI perah. Nah, ASI perah ini bagaimana cara kita untuk menyimpannya, bagaimana cara kita untuk memberikannya kepada bayi. Nah, untuk itu perlu ada beberapa peralatan yang kita gunakan. Aku sendiri juga menggunakan peralatan untuk ASI perah, meskipun aku nggak bekerja ya, tapi itu sangat berguna juga ternyata untuk ibu rumah tangga, peralatan ASI perah ini. Nah, untuk itu aku akan share ke moms apa aja peralatannya, dan beberapa peralatan yang aku punya ini harganya cukup terjangkau. Jadi untuk moms yang ingin peralatan ASI perah yang ekonomis tapi tetap bermanfaat, kita cek semuanya. Yuk kita lihat apa aja barang-barangnya. Check this out. Peralatan yang pertama yang paling penting banget adalah pompa ASI-nya. Nah, breast pump ini sebenarnya ada banyak ya, ada banyak jenisnya dan ada banyak merek-mereknya juga. Nah, untuk jenisnya itu biasanya ada dua jenis. Yang satu itu ini yang elektrik, dan satu lagi itu yang manual, biasanya yang pompa pakai tangan. Nah, kalau aku punyanya yang ini, yang elektrik. Kenapa aku nggak punya yang pakai tangan? Karena aku mikirnya kayaknya ini lebih simple aja. Dan aku di sini punya yang real bube, yang real bube atau bubi sih bacanya, real bube ini. Aku belinya sekitar 100 ribuan kalau nggak salah. Nanti aku akan berikan semua harganya di bawah di description box. Yang real bube ini aku punya ini sebenarnya ada dua corong, dua botolnya, tapi aku bawa cuma satu sekarang. Dan ini enak banget, bisa dicolok di power bank atau bisa langsung dicolok ke listrik. Tapi aku karena di rumah ya, jadi lebih senengnya colok di listrik karena ya lebih praktis aja colok langsung. Nah, nanti untuk moms yang pengen tahu lebih lengkapnya tentang review dari pompa real bube ini, aku akan bikinin satu videonya khusus untuk review pompa real bube. Nah, untuk moms yang pengen banget video reviewnya, komen di bawah ya. Nah, saat merah ASI itu biasanya beberapa moms mungkin ada yang salah satu payudaranya ngeluarin ASI juga kalau misalnya pakai pompa yang satu botol ya. Kalau langsung pakai double pump mungkin langsung dua-duanya bisa ASInya bisa langsung keluar. Tapi kalau misalnya cuma pakai satu botol itu biasanya akan netes-netes moms. Biasanya kalau nggak pakai breast pad, aku juga punya breast pad yang untuk sekali pakai itu agak lebih mahal sih. Untuk moms yang untuk bekerja mungkin bisa pakai yang bisa dicuci moms, itu lebih ekonomis lagi. Tapi kalau misalnya aku, karena aku di rumah, aku lebih suka pakai ini moms. Jadi ini bisa bikin ASInya nggak mubazir, tinggal ditaruh aja di payudara, terus nanti ASInya bakalan terkumpul gitu ke dalam cup ini, karena di sini tuh ada silikonnya yang menahan supaya dia nggak tumpah. Jadi kalau ini udah penuh sama ASInya, tinggal dituang aja, karena nih ada corongnya gitu. Nanti tinggal dituang aja, itu bisa disimpan lagi, bisa diminum oleh bayi kita. Gitu, Mam. Yang kedua, ini botol kaca untuk nyimpan ASI kayak gini, Moms. Jadi botol kaca, jadi sebenarnya ada dua sih jenisnya untuk menyimpan ASI itu. Ada botol kaca seperti ini, ada botol plastik juga. Oh ya, ada tiga, berarti satu lagi itu plastik. Jadi disimpan dalam kayak plastik steril gitu. Jadi kita bisa tinggal buka plastiknya, masukin ASInya, terus taruh di kulkas. Nah, kalau botol kaca ini kenapa aku pilih, karena lebih hemat. Kalau misalnya plastik ya, itu akan habis terus beli lagi kan moms, terus udah gitu bakalan nyumbang sampah plastik kalau menurut aku. Jadi aku lebih pilih botol kaca ASI ini. Botol kaca ASI ini bisa disimpan di freezer juga, jadi aman banget untuk ASI. Aku pilihnya yang ini, yang brand BKA.
Aku punya 2 box ini, jadi satu box ini isinya 8, jadi kira-kira 16 botol. Tapi yang baru terfungsikan itu baru satu kotak sih, satu lagi belum. Karena aku mikir bakalan aslinya bakalan satu kulkas penuh, tapi ya alhamdulillah cukup. Cuma saat ini aku bener-bener suka deh pakai botol kaca asi ini. Nah, setelah dipompa terus dimasukin ke dalam wadahnya, itu kita akan masukin lagi ke tempatnya. Kalau misalnya kita lagi di luar ya, tapi kalau lagi di rumah langsung masukin di kulkas aja. Tapi kalau lagi di luar, apalagi untuk moms yang bekerja, itu penting banget punya storage khusus sendiri. Eh, ada ice gel, cool gel kayak gini. Ini bisa banget untuk bikin ASI tahan sekitar nggak sampai 24 jam sih, cuma cukup lah untuk mendinginkan ASI sampai pulang ke rumah. Dan ini ditaruh di sini. Ini storage untuk ASI-nya, tas ASI-nya. Di dalamnya tuh kayak tahan udara panas dari luar karena ada kayak aluminiumnya. Masukin ke dalamnya, terus ASI-nya masukin juga deh ke dalamnya. Tapi tipsnya agar ini awet, ASI-nya jangan sering dibuka-buka mams. Kalau misalnya udah dimasukin, udah ada ice gelnya, tutup rapat terus, dan jangan dibuka-buka sampai pulang ke rumah gitu. Untuk ice gelnya sendiri aku belinya online. Tetap nanti di bawah aku akan kasih harganya di description box. Kalau tasnya sendiri tuh banyak brandnya. Dari brand yang bagus banget sampai brand, kalau ini aku dapatnya gratisan ya, dapat bonus lagi beli apa ya ini, lagi beli pembalut melahirkan deh nggak salah. Harganya beragam, ada yang murah sampai yang mahal, ada yang di bawah 50.000 juga ada. Nanti bisa moms cek sendiri di marketplace langganan moms. Nah, setelah ASI-nya disimpan di kulkas dan mau diberikan nih ke baby moms, itu harus dihangatkan dulu, jangan kasih dingin-dingin. Karena bayi itu suka minum susu hangat gitu, kayak langsung dari kita tuh biasanya nyampainya dia minum itu hangat loh ternyata moms. Jadi biasanya ada berbagai macam cara. Bisa mams panasin air terus ditaruh botol atau plastik asinya itu sampai asinya hangat, bisa. Atau aku maunya yang praktis nih, jadi aku pakai penghangat botol ini dari Crown. Jadi ini fungsinya banyak sebenarnya, selain menghangatkan ASI juga bisa, untuk menghangatkan empasi juga bisa, untuk sterilizer juga bisa, untuk steril satu botol susu di dalam sini. Terus jadi tinggal gampang banget masukin air ke dalamnya, terus hidupin. Kalau misalnya mau angetin ASI, angetin makanan bayi, atau mau steril di 100 derajat. Nah, untuk itu ini juga harganya terjangkau banget mams, gak mahal-mahal banget. Nanti aku kasih di description box karena aku lupa harganya berapa. Dan ini juga nggak cuma sterilizer, dan penghangat aja, tapi dia juga ada bonus untuk peres jeruk loh mam di dalamnya. Kebetulan aku nggak punya peresan jeruk, jadi ini sangat membantu banget. Nah, setelah ASI-nya dihangatkan, itu kita salin ke wadah untuk minum bayinya. Nah, bisa berupa botol. Aku di sini punya yang pigeon, ini yang 50 ml. Terus aku juga punya yang pigeon yang white neck-nya. Minimal paling nggak punya botol itu sekitar 4 lah untuk bayi. Terus ada cup feeder. Ini awal-awal dedek minum ASI banget sebelum dia mau pakai botol. Ini tinggal dituangin, kan ya ada ujungnya gitu ya mams ya. Nanti tinggal dikasih ke bibirnya, dituangin. Atau bisa pakai ini pipet tetes. Ini yang agak gede ya, sebenarnya ada yang lebih kecilnya lagi. Cuma ini bisa juga sih untuk jadi alat untuk memberikan ASI ke bayinya. Gitu. Jadi tergantung bayinya mau caranya kayak gimana, mams.
Setelah dicuci semua peralatan tadi, mau botol atau alat pompanya, botol pompanya, itu kita harus sterilin mam. Bisa pakai air yang direbus, air mendidih, atau aku sih lebih suka pakai sterilizer. Nah, untuk sterilizer sebenarnya aku punya dua. Satu yang Dr. Brown dan satu ini yang Little Giant. Nih, kayak gini bentuknya. Ada timernya. Nah, kenapa ada Little Giant? Karena ini murah, mam. Ini nih terjangkau banget. Sekitar berapa ya, 200-an atau berapa, nanti aku kasih lagi di description box. Nggak semahal Dr. Brown's. Dr. Brown's juga aku dapetnya kado. Terus jadi ini berguna banget dan sangat efisien untuk digunakan. Ini mams, jadi tinggal masukin aja botolnya ke dalam sterilizernya. Nanti dia ada raknya juga, terus tempat botol-botolnya. Panasin ya, itu dia mams, peralatan-peralatan untuk ASI perah yang aku punya. Kalau misalnya ada beberapa yang aku nggak punya tapi mams punya, bisa komen di bawah apa sih peralatannya, biar mams yang lain juga bisa tahu dan bermanfaat buat mams lainnya. Oke, dan terima kasih udah menonton. Jangan lupa untuk subscribe, like video ini, dan share bila kamu merasa video ini bisa bermanfaat bagi mams lainnya. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dah mams!